Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sri Mulyati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ade Nurrosita. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Baik, saya senang mendengarnya gitu Bu Ade ya. Iya. Baik Bu Ade, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana nantinya saya akan melakukan supervisi kelas di kelas yang diajar oleh Bu Ade. Boleh Bu Ade? Boleh Bu, Oke. silakan. Baiklah, adapun tujuan dari percakapan pra-observasi kita kali ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Ade terapkan di dalam kelas. Baik, setelah saya menyampaikan tujuan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Ade terkait dengan proses pembelajaran yang akan Bu Ade laksanakan dalam kelas, gitu ya Bu Ade? Iya. Baik, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ade capai gitu untuk peserta didik Bu Ade itu apa Bu Ade? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan rancangan yang sudah saya buat itu ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan getaran dan juga gelombang. Oh baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang hendak tercapai ada dua ya Bu Ade ya. Yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan getaran gelombang. Yang kedua peserta didik mampu untuk mempraktekkan gitu ya, getaran gelombang secara sederhana gitu ya Bu Ade. Baik. Untuk yang kedua, area pengembangan yang ingin Bu Ade capai itu nanti ketika melakukan proses pembelajaran kelas itu apa Bu Ade? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama dalam aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya ini, siswa memahami konsep getaran dan gelombang melalui kegiatan literasi. Sedangkan yang kedua yaitu keterampilan, di mana siswa mampu mempraktekkan getaran gelombang secara langsung. Oke. Berarti untuk area pengembangannya ada dua ya Bu Ade, dari aspek pengetahuan dengan keterampilan. Di mana aspek pengetahuan itu siswa akan mendapatkan dari kegiatan literasi di dalam kelas gitu ya, memahami getaran gelombang. Kemudian untuk aspek keterampilannya dalam melakukan praktikum gitu Bu Ade ya, praktikum sederhana mengenai getaran dan gelombang begitu ya. Baik, kemudian berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bu Ade telah buat, strategi apa yang akan Bu Ade terapkan di kelas? Strategi pembelajaran ya tentu saja, kemudian model pembelajaran, kemudian juga metode pembelajarannya itu apa Bu Ade? Nah, untuk rancangannya yang pertama strategi. Saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, pembagian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, serta keaktifan siswa tersebut. Nah, untuk model pembelajarannya yaitu saya menggunakan model pembelajaran eksperimen. Nanti siswa akan melakukan kegiatan praktikum sederhana. Dan untuk metode yang saya terapkan nanti yaitu dengan metode eksperimen pastinya. Yang kedua ada diskusi dan juga tanya jawab. Selain itu juga ada penugasan secara langsung. Jadi untuk rancangan pembelajaran nanti akan Bu Ade terapkan di kelas, strateginya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, gitu ya. Kemudian juga nanti siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan eksperimen, itu sesuai dengan model pembelajaran tadi. Dan kemudian juga ada metode pembelajaran yaitu dengan cara diskusi kelompok, kemudian tanya jawab serta penugasan dari lembar kerja yang telah Bu Ade buat, begitu ya Bu Ade. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Ade gunakan nanti di kelas? Nah, untuk media pembelajaran yang sudah saya siapkan, itu pertama saya sudah menyiapkan video pembelajaran berupa PowerPoint, kemudian juga lembar kerja dan alat-alat praktikum sederhana. Oke. Sepertinya dari rancangan pembelajaran yang Bu Ade telah buat, saya sudah membayangkan proses pembelajarannya itu akan interaktif gitu Ibu Ade ya. Iya. Oke, mudah-mudahan. Kira-kira kapan Ibu Ade akan
melaksanakan atau menerapkan kegiatan pembelajaran itu di kelas? Insya Allah kegiatan ini akan saya lakukan di hari Selasa pada kelas 8D jam ke-1 dan ke-2. Baik, berarti nanti minggu depan hari Selasa ya Bu Ade, saya akan berkunjung ke kelas Bu Ade di kelas 8D jam ke-1 dan ke-2 ya Bu Ade, untuk melakukan supervisi kelas ataupun observasi. Baik Bu Ade, sebelum saya tutup nih Bu Ade percakapan pra observasi kita ini, apa yang Ibu Ade dapatkan dari percakapan pra observasi kita ini? Dari kegiatan pra observasi ini saya mendapatkan gambaran bahwa nanti saya akan menyiapkan strategi pembelajaran, kemudian model, serta metode yang nantinya akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran yang hari Selasa akan saya lakukan. Oke, baik Bu Ade. Nanti setelah percakapan kita ini ya Bu Ade ya, percakapan berobservasi seperti yang tadi saya informasikan ke Bu Ade, saya akan melakukan observasi kelas di kelas yang Bu Ade atau supervisi kelas nanti di kelas 8D. Kemudian nanti setelah itu tahapan selanjutnya adalah kita akan melakukan percakapan pasca observasi nanti yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya Ibu Niwayan Wiratni nanti setelah kita observasi gitu. Jadi kita ada 3 kegiatan, ini 3 rangkaian kegiatan Bu Ade, pasca observasi, yang terakhir, kemudian nanti setelah ini pra observasi, kemudian nanti observasi, terakhir nanti penutup adalah di pasca observasi gitu ya Bu Ade ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Ade, saya ucapkan atas waktunya, mohon maaf kalau sudah mengganggu kegiatan Bu Ade. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Ade, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kabar kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kegiatan belajar kita dimulai, Raditya silakan untuk memimpin doa bersama. Siap. Mari teman-teman kita mulai pelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa silakan. Doa besar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Siapa yang hari ini tidak hadir? Banyak ya? Oke, Ibu absen dulu ya. Abdil ada? Adian? Alisa? Aluna? Amara? Ataila? Ada Bayu? Oke, baik. Siva, Cira, Dito, ada Dito, Elvira, Farel, Fadia, Firda, Terence, Hadir. Tirza, Timothy, Zahra. Yang tidak hadir ada berapa orang tadi? 3 orang ya. Bapak yang tidak hadir hari ini semoga diberikan kesehatan. Amin ya Allah, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang dan juga bunyi ya. Nah sebelum kita belajar, coba semuanya kita ice breaking dulu ya. Ingat tadi mana? Marina menari di atas menara. Oke, paham ya? Siapa yang mau memimpin di depan? Oke, ayo. Nabila, ayo dong mimpin. Ayo maju sini. Yang lain ikutin ya gerakannya ya. Ayo semuanya menghadap ke depan duduknya. Ikuti gerakan Nabila. Ayo Nabila. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara.
Ingat ya. Oke, apa saja kesepakatannya? Yang pertama, iya, tidak bermain game. Ya, handphonenya jadinya digunakan untuk mengakses media pembelajaran atau video pembelajaran yang ibu kirim. Ya, tidak boleh untuk bermain game. Yang kedua, tidak berbicara atau bercanda, kecuali kalian membicarakan diskusi yang hari ini akan kita pelajari. Baik ya semuanya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendeskripsikan getaran dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekkan getaran. Ya, jadi nanti kalian akan melakukan praktek getaran. Nah, ibu akan memberikan lembar kerja, ya, lembar kerja kepada kalian. Nanti kalian lakukan secara berkelompok, ya. Lembar kerja ini nanti akan ibu jelaskan. Ibu bagikan dulu. Ini kelompoknya mana nih? Oke, nah selanjutnya ini alat yang kita gunakan ya. Nah, anak-anak semuanya coba perhatikan lembar kerja yang sudah ibu bagikan, ya. Nah, di sini lembar kerjanya nanti kamu tulis nama kelompoknya, ya, nama anggota kelompoknya dengan nama lengkap. Kemudian kamu tulis kelasnya, ya. Selanjutnya kamu berikan judul. Judulnya yang tepat apa? Kira-kira? Praktikum ayunan gandul sederhana. Nanti kalian tulis ya. Nah, tujuannya untuk apa? Ayo coba tujuannya apa ya kira-kira ya? Untuk mengetahui banyaknya getaran, periode dan frekuensi. Oke. Alat dan bahannya ada apa saja? Gandul, sopot, garis. Oke, tali, ya. Cara kerjanya nanti kalian jelaskan. Kalian tulis ya. Pertama-tama kalian ngapain? Apakah diukur dulu panjang talinya, kemudian digantung bandulnya, ya. Kemudian diayunkan, ya. Jadi nanti kalian tuliskan cara kerjanya dengan sesuai. Nah, baru nanti hasilnya kalian langsung masukkan ke dalam tabelnya. Ya, kalian masukkan ke dalam tabelnya. Nah, perhatikan semuanya. Ini tabelnya. Jadi nanti kamu melakukan kegiatannya sebanyak 6 kali. Ya. Pertama, kondisi talinya itu panjangnya 20 cm. Ya. Kemudian kamu hitung, ya, waktu getarnya itu 10 detik sebanyak 3 kali. Ya, kemudian kamu catat nih banyak getaran bandulnya, ya, kira-kira sama atau berbeda. Ya, jadi 3 kali proses itu kira-kira ada perbedaan atau sama. Nanti baru kalian hitung periode dan juga frekuensinya. Sampai sini mengerti? Mengerti tidak? Ada bedanya kan? Tidak. Nah, setelah selesai mengisi tabelnya atau melakukan pengamatannya, baru kalian jawab pertanyaannya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan?
Saya Nabila Arifilaya. Saya Luna Sarwan. Jadi yang pertama judulnya itu ada ayunan bandul sederhana. Tujuannya untuk mengetahui banyaknya getaran, frekuensi, dan periode. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ayunan bandul, stopwatch, penggaris, dan tali. Cara kerjanya, ukur panjang tali ayunan bandul, lalu ayunkan sambil dihitung menggunakan stopwatch. Panjang tali 20 cm, waktu putar dalam siklus 10, banyak dalam putaran bandul 10,5, waktu untuk putaran satu kali putaran itu 0,9 second, jumlah putaran dalam 1 detik itu 1,2 detik. Panjang tali 60 cm, waktu getar 30, banyak putaran bandul 18, waktu satu kali getaran itu 1,6 second, jumlah getaran dalam 1 detik 0,6. Analisisnya, berapakah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 20 cm? Ada 0,9 waktu second. 2. Berapakah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 60 cm? Jawabannya 1,79 second. Yang ketiga, manakah yang lebih panjang? Panjang tali dengan panjang 20 cm lebih yang lebih cepat adalah panjang tali yang lebih pendek. 4. Apakah panjang tali yang digunakan pada bandul berpengaruh terhadap periode getar? Ya. Bagaimana hubungannya? Apabila panjang tali semakin panjang, maka periode semakin lama. 5. Apakah panjang tali digunakan pada bandul berpengaruh terhadap frekuensi getaran? Ya, berpengaruh. Jika panjang tali semakin pendek, maka frekuensinya semakin besar. Dan untuk kesimpulannya, kita dapat mengetahui hubungan-hubungan yang ada seperti panjang tali dengan periode dan frekuensi, serta kita dapat mengetahui cara menghitung panjang getaran, periode, dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi perwakilan dari kelompok 1. Silakan untuk maju kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini yaitu untuk mempresentasikan LKPD kita tentang praktikum ayunan bandul sederhana. Jadi pertama kita harus ukur talinya terlebih dahulu. Di sini kami menentukan panjang talinya yaitu 20 cm. Ya, kita ayunkan bandulnya. Kita menentukan waktunya selama 10 detik. Banyaknya getaran dalam 10 detik yaitu 10,5 getaran. Kemudian untuk waktunya terjadi kembali getaran itu 0,9 second.
Jawabannya yaitu berpengaruh, karena semakin panjang tali maka semakin lama. Kesimpulan, kita dapat mengetahui frekuensi pada setiap panjang benda yang di waktu dengan stopwatch dan mengetahui getaran benda. Nilai frekuensi F dan periode T selalu tetap meskipun besar simpangnya berbeda. Dengan demikian besarnya frekuensi dan periode tidak tergantung pada amplitude. Dan kita dapat mengetahui frekuensi pada setiap panjang benda yang panjang bandu yang diwaktu dengan stopwatch dan mengetahui getaran bandu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, tadi kalian sudah memperhatikan hasil presentasi dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Oke, silakan berdiri Fatah. Menurut saya, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangannya. Lalu, frekuensi adalah banyaknya getaran yang ditempuh selama detik. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu kali getaran. Oke, baik. Terima kasih Fatah. Baik teman-teman, jadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Fatah. Jadi getaran itu adalah gerakan suatu benda di sekitar keseimbangan. Jadi ketika tadi kalian mengayunkan bandul, ya kalau kalian perhatikan di slide itu, nah, ya, di sini beban yang digantungkan dari titik A kalian ayunkan ke titik B dan ke titik C, ya. Jadi satu getaran itu ketika dia kembali lagi ke posisi A, ya, posisi awal. Jadi getaran satu getaran itu berawal dari mana? Dari titik A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Oke, sampai sini mengerti? Mengerti. Bagaimana anak-anak kegiatan belajar kita hari ini? Menyenangkan tidak? Coba tunjukin jempolnya. Iya, menyenangkan ya. Hal apa yang saja yang sudah mau pahami? Getaran, frekuensi, gelombang, periode. Iya. Ada yang belum paham? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari materi tentang gelombang. Ibu akhiri ya kegiatan belajar kita hari ini. Silakan Radit disiapkan untuk memimpin doa bersama. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bu Ade, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Baik, baik Bu Ade, di sini kita kedatangan tamu spesial. Ini ada pengajar praktek saya. Perkenalkan, ini Ibu Niwayan Wiratni sebagai pengajar praktek saya di CGB Angkatan 9. Iya, salam kenal Ibu. Salam kenal Bu Ade. Sehat Bu Ade? Alhamdulillah sehat saya. Baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Silakan. Baik Bu Ade, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, kemudian juga saya melakukan observasi di kelas yang Bu Ade ajar, dan sekarang
kita ke kegiatan kita yang terakhir ya Bu Ade, yaitu pasca observasi. Nanti ada beberapa catatan dan pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ade. Yang pertama ini mengenai catatan refleksi saya setelah melakukan observasi di kelas Bu Ade kemarin ya Bu Ade, bahwa kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Ade di kelasnya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di modul ajar yang sudah Bu Ade rencanakan. Kemudian juga Bu Ade sudah menguasai kelas dengan baik, kemudian menjadikan peserta didik aktif selama proses pembelajaran di kelas kemarin gitu. Cuman ada beberapa sedikit catatan dari saya. Yang pertama itu perlu adanya pertanyaan pemantik gitu ya Bu Ade, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa gitu ya. Kemarin mungkin Bu Ade lupa untuk disampaikan kepada murid-murid di kelas. Kemudian juga yang kedua mungkin perlu dilatih lagi dalam menggunakan teknik stop dan KSE-nya untuk pembelajaran di kelas Bu Ade gitu Bu Ade ya. Baik, untuk beberapa pertanyaan untuk yang pasca observasi, Bu Ade mungkin apa yang sudah baik dari pembelajaran yang Bu Ade laksanakan kemarin waktu di kelas? Proses pembelajaran yang sudah berjalan, sudah sesuai dengan rancangan modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian juga tujuan pembelajarannya sudah tercapai pada siswa. Kemudian semua siswa sudah terlibat secara aktif selama proses pembelajaran. Oke. Baik, jadi proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan modul yang sudah Bu Ade rancang ya gitu, dan tujuan pembelajaran juga sudah dicapai oleh siswa gitu ya Bu Ade. Baik. Kemudian apa yang Bu Ade rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan KSE pada rancangan proses pembelajaran yang Bu Ade buat? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang dan juga lega setelah melakukan proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga saya mendapatkan hal yang baru dalam menyusun perencanaan modul ajar yang berbasis pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran KSE. Jadi senang Bu Ade ya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas Bu Ade ya. Baik. Kemudian apa yang harus diperbaiki dari proses pembelajaran yang Bu Ade lakukan kemarin? Yang harus saya perbaiki itu mungkin harus lebih variasi lagi dalam menyediakan media pembelajaran supaya anak-anak tuh bisa mengeksplor potensi-potensi yang mereka miliki gitu. Jadi media pembelajarannya harus saya tingkatkan lagi dan juga model pembelajarannya juga sama. Baik, berarti yang harus diperbaiki penggunaan media ajar yang untuk lebih bervariasi lagi untuk dapat lebih mengeksplor murid-murid Bu Ade gitu Bu Ade ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Ade, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran yang kemarin Bu Ade? Ya, selama proses pembelajaran kemarin yang menjadi kendala bagi saya itu adalah saat mengkondisikan anak-anakku, saat mengkondisikan siswa itu pada saat kegiatan diskusi kelompok. Ada kelompok yang udah selesai duluan. Nah, dari situ tuh mereka berisik Bu, gitu. Mereka berisik, kemudian sedangkan kelompok yang lain yang masih dalam diskusi itu masih memerlukan waktu kan ya Bu ya untuk fokus menyelesaikan diskusinya. Sedangkan yang sudah selesai ini kadang agak sulit dikondisikan untuk diam. Oke, dari semua adakah kejadian di luar prediksi gitu yang menjadi catatan Bu Ade? Ada Bu, yang jadi catatan saya itu adalah siswa-siswa yang pendiam, yang ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, apalagi ketika saya suruh ice breaking itu dia itu malu-malu, nggak mau ikut gerakan, itu salah satunya. Oh gitu, jadi ternyata ada siswa yang karakternya pendiam itu ternyata mau memimpin ice breaking pada saat proses pembelajaran itu ya Bu Ade. Oke, baik. Kira-kira apa nih yang akan Bu Ade tingkatkan untuk proses pembelajaran di selanjutnya? Yang akan saya lakukan ke depan adalah mempersiapkan
memberikan bahan ajar yang lebih menarik lagi buat siswa. Kemudian menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian terus melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSM. Oke, baik. Jadi yang akan Bu Ade tingkatkan lagi menggunakan bahan ajar yang lebih variasi lagi, yang lebih berpusat lagi pada murid, kemudian lebih bisa menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas yang Bu Ade ajar gitu ya Bu Ade. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu Ade ya. Apa rencana tindak lanjut Bu Ade yang akan Bu Ade terapkan dari hasil proses pembelajaran kemarin? Yang mungkin nanti saya tindak lanjuti, yang pertama adalah membuat kegiatan yang belum terlaksana, seperti kemarin lupa pertanyaan tematik untuk memancing rasa ingin tahu mereka gitu kan. Jadi kegiatan yang belum terlaksana saya buat kembali dengan maksimal. Kemudian yang kedua, supaya kedepannya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan juga berpihak pada murid. Berarti Bu Ade punya rencana tindak lanjut ke depannya, tidak lupa lagi ya menyisipkan pertanyaan romantik ketika proses pembelajaran berlangsung, kemudian juga menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif lagi gitu, yang lebih berpusat pada murid gitu ya, berpihak pada murid ya. Oke, baik Bu Ade, terima kasih banyak atas waktunya ya. Saya ucapkan Bu Ade sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu pasca observasi terhadap proses pembelajaran yang sudah Bu Ade lakukan di kelas. Mungkin Bu Niwayan ada tambahan? Baik, terima kasih waktunya Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan yang Bu Sri dan Bu Ade lakukan ini sudah benar ya. Artinya apa sih yang dirasakan oleh Bu Ade kemarin ketika sudah mengajar di kelas lalu diobservasi oleh Bu Sri. Jadi tadi saya mendengar juga ada yang lupaan gitu ya, nggak apa-apa, namanya manusia, wajar ya. Tapi prosesnya di sini yang saya perhatikan adalah bagaimana Bu Sri menggali tentang semuanya, gak hanya perasaan, mungkin dalam strategi mungkin ada yang lupa. Lalu bagaimana asesmen yang dilakukan di kelas kemarin itu, ada yang sudah berhasil, ada yang sudah bagus, ada yang sudah baik. Itu saja sih kesan dari saya. Lalu kalau boleh sedikit saran saja ya sebagai tindak lanjutnya, apa yang Bu Ade ajarkan di kelas kemarin itu artinya tidak hanya mengajarnya ketika hanya diobservasi gitu. Tapi setiap hari pun ketika kita ada jadwal mengajar, ya hendaknya kita benar-benar memperhatikan apa sih tujuan, artinya pengembangan kompetensi apa sih yang kita inginkan dari anak-anak kita, itu aja. Kalau bisa nanti mereka yang akan tidak lagi seperti kita mengajar anak-anak, ayo kita belajar ini, dan tidak artinya sudah tidak kita yang memberitahukan mereka, anak-anak hari ini kan kita mau belajar ini, ayo apa yang kalian sudah siap dari rumah, apa yang ingin kalian capai dalam pembelajaran bersama ibu hari ini. Jadi biarkan mereka yang punya tujuan. Nah, baru jangan guru datang, anak-anak kita belajar ini ya, tujuan pelajaran kita adalah 1, ini 2, ini 3, ini. Nah, menuntun kan seperti itu. Tapi kalau anak-anak, padahal kita punya nih konsepnya udah punya, lalu anak-anak biarkan bahwa nih kelompok ini saya mau belajar ini Bu dari materi kita hari ini, saya juga ini, kita catat itu. Ketika mereka yang sudah memberitahukan apa tujuannya, insya Allah di kelas itu akan hidup. Anak-anak pun dengan artinya dengan kesenangan, dengan daya tarik di kelas tersebut, mereka akan berusaha mencapai tujuannya itu. Artinya pembelajaran lebih menarik dan lebih semangat serta lebih hidup aja kelas. Itu aja sih kedepannya. Lainnya sudah bagus. Cukup itu saja saran dari saya, Bu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niwayan atas masukannya kepada rekan saya Ibu Ade, dan itu juga termasuk
masukan juga untuk saya nanti ke depannya pada saat proses pembelajaran yang bisa saya terapkan di kelas. Terima kasih Bu Niwayan atas masukannya. Dan Bu Ade, terima kasih atas keluangan waktunya ya untuk kegiatan kita pasca observasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.